Kamu memang cantik sekali. Kamu bagaikan bidadari dari khayalan. Tapi bukan itu yang membuat aku jatuh hati, melainkan kecantikan hatimu. Pangeran Aksa, jika boleh, aku mengutarakan hatiku betapa besar aku mencintaimu. Hai semua, kembali lagi di channel Melly Windiani. Adegan saat ini Amira dan Aksa akan melakoni adegan kocak namun seru saat mereka menjadi karakter seperti di perwayangan. Entah apa yang terjadi, namun itu semua adalah cerita di mana salah satu di antara mereka mungkin sedang halusinasi. Biarpun begitu, adegan tersebut adalah adegan menarik yang akan terjadi di dalam kebersamaan antara Amira dan Aksa yang memang akan saling mencintai ke depannya. Amira dan Aksa nampak menggunakan baju ala perwayangan Jawa yang menceritakan seorang putri Amira dan Pangeran Aksa, sehingga suasana bertambah gemes dan lucu ya di alur ceritanya. Bahkan Aksa memuji kecantikan hingga membuat Amira tersipu malu, di mana Aksa mengakui kecantikan Amira, namun itu semua belum cukup membuat Aksa jatuh hati. Namun karena kecantikan hati Amira lah yang bisa membuat Aksa jatuh cinta. Nah, dari sini adalah sebuah gambaran awal untuk nantinya Aksa mencintai Amira dalam kehidupan. Karena hati Amira dan Bella sangat berbeda dan berlawanan, di mana hati Bella sangat jahat dan licik karena melakukan kebohongan dan perselingkuhan. Sebaliknya, Amira adalah wanita cantik luar dalam yang juga mempunyai sifat dan watak baik. Dan itulah yang menjadi alasan Aksa nantinya pasti akan jatuh cinta beneran sama Amira sekaligus akan meninggalkan Bella. Adegan berikutnya tidak hanya Aksa yang menyatakan perasaan cinta kepada Amira walaupun adegan halusinasi. Namun Amira juga sebaliknya membalas cinta Aksa dengan kata-kata mutiara yang terucap dari mulutnya. Kalau dirinya juga sangat mencintai Pangeran Aksa. Itu artinya cinta Aksa kepada Amira selanjutnya akan mendapatkan balasan. Karena pada kenyataannya Amira sendiri sudah mulai baper dan sayang ketika tahu pengorbanan Aksa untuk bertanggung jawab, yaitu mau menyelamatkan dirinya saat hilang karena kejahatan Zora dan Reno sebelumnya. Jadi pada intinya adegan tersebut bukan adegan sebenarnya, namun itu semua adalah gambaran untuk nantinya Amira dan Aksa memang akan bersatu dan bahagia selamanya. Walaupun diawali dengan pernikahan tanpa cinta dan terpaksa, namun pada endingnya mereka dipertemukan karena sudah ditetapkan berjodoh sebagai peran utamanya. Tentu itu tidak lepas dari adanya Bella yang menciptakan karmanya sendiri hingga menjadi senjata makan tuan atau balasan atas apa yang dilakukan saat ini. Lalu apa yang terjadi? Dan apakah pada akhirnya Aksa dan Amira akan bisa selamat dari kejahatan antagonis yang terus mengintai mereka? Tentu itulah yang makin membuat penasaran, karena antara Aksa dan Amira akan berjuang bersama-sama dengan penuh pengorbanan untuk saling melindungi satu sama lainnya. Punya penawaran yang sangat menarik. Mau mengkhianati suami ibu sendiri. Saya lebih suka melihat keluarga Bastian tersiksa. Amira, kamu gak apa-apa? Mama, ini kita mau dibawa kemana sih, Ma? Selamat wilayah kita ini. Reno, ayo. Adegan berikutnya setelah sebelumnya Kusno gagal menjalankan perintah Lian untuk menyingkirkan Aksa, pada akhirnya akan dipertemukan dengan Zora di sebuah taman. Dari pertemuan terkesan tegang karena Zora memberikan penawaran kepada Kusno supaya mau kerjasama dengan dirinya. Dari sini mungkin Zora sudah tahu ya kalau Kusno adalah orang tua Amira, sehingga untuk bisa menyingkirkan Amira, maka Zora harus meminta Kusno membawa Amira pergi dari dalam rumah Bastian. Hingga endingnya nanti Kusno tidak bisa menerima tawaran Zora. Tentu hal itu karena Kusno hanya menginginkan uang jika Zora mau menyewa jasanya. Sementara itu, Zora sudah tidak punya uang untuk membayar pasca sebelumnya diusir dari rumah. Hingga pada endingnya Zora akan dipertemukan oleh Kusno sama Lian Bagaskara sebagai bos besarnya. Dari pertemuan akan nampak tegang karena Lian bertanya dengan mengatakan, "Apa ibu mau mengkhianati suami ibu sendiri?" kata Lian dengan sikap tegasnya. Sebaliknya antara Zora, Hilda dan Reno nampak tegang melihatnya. Hingga endingnya Lian akan mulai menyatakan kalau dirinya akan merasa senang melihat Bastian tersiksa.
Jadi dari sinilah antara Reno, Zora, dan Hilda tidak akan mau kerjasama dengan Lian, sehingga mereka mencoba untuk menghindari dan mencoba melarikan diri. Itu artinya mereka bertiga terjebak dan mungkin sengaja dijebak oleh Kusno di markas orang-orang suruhan Lian. Karena Kusno tahu kalau Zora bagian dari keluarga Bastian, musuh dari Lian. Hingga pada akhirnya nanti Zora dan Reno akan melakukan perlawanan dan menolak kerjasama yang ditawarkan Lian. Dan akibatnya adalah Reno, Hilda, dan Zora disekap dan mau dibuang ke jurang dalam keadaan mata ditutup dan kedua tangan diikat. Nah, dari kejadian tersebut, Reno berhasil lepas hingga melakukan perlawanan di dalam mobil berjalan. Bahkan Reno berhasil membuka pintu mobil untuk meminta pertolongan. Secara bersamaan nanti, Amira sudah berhasil diselamatkan dan melihat kejadian Zora, Reno, dan Hilda dalam bahaya. Sehingga Amira punya inisiatif untuk menyelamatkan dan menolong mereka semua. Jadi pada akhirnya kejahatan yang pernah dilakukan Reno, Hilda, dan Zora terhadap Amira akan dibalas dengan kebaikan, di mana Amira akan membantu mereka bertiga untuk bisa bebas dari penyekapan orang-orang suruhan Lian. Lalu apa yang terjadi dan apakah dari kejadian tersebut maka Zora akan bisa kembali ke rumah dan diterima oleh Bastian kembali? Tentu saja masih membuat penasaran ya. Pasalnya ketika Amira yang membantu untuk membujuk Aksa atau Bastian, maka Zora, Hilda, dan Reno masih bisa diterima di rumah keluarga kembali. Bisa disimpulkan adegan malam ini Amira sudah berhasil diselamatkan. Begitu pula Aksa selamat dari api setelah mengalahkan anak buah Lian dalam pertarungan. Secara bersamaan nanti Amira akan diantarkan Yuda untuk pulang ke rumah. Namun Amira tak sengaja melihat Zora dalam bahaya, sehingga dari kejadian tersebut Amira meminta Yuda untuk menyelamatkan dan menolong. Kesimpulan selanjutnya, sepertinya Zora akan mulai mendapatkan rasa iba dari Aksa dan Amira setelah tersiksa di luar rumah. Tentu Zora akan memanfaatkan kesulitan untuk menarik perhatian dengan cara berpura-pura, di mana Zora bersandiwara menyesali perbuatan, namun sebenarnya ingin terus menyingkirkan Amira dari kehidupan keluarga. Itu artinya dari kesulitan yang dialami Zora dan Reno akan dimanfaatkan supaya bisa diterima kembali di rumah. Karena ketika Amira memaafkan kesalahan mereka, maka Bastian akan luluh dengan permintaan Amira yang disayangi dalam keluarga. Sampai saat ini Bastian memang belum tahu identitas Amira sebagai menantu. Namun Bastian sudah sayang kepada Amira, namun belum menyadari. Bahkan Bastian masih bingung kenapa dirinya lebih suka dengan Amira untuk menjadi menantu daripada Bella. Tentu saja hal itu karena Bastian mengalami ikatan batin ya sama cucu kandung yang masih ada di dalam rahim Amira. Sehingga tak heran jika Bastian akan lebih sayang kepada Amira daripada Bella. Walaupun Bastian belum tahu kalau Amira istri siri Aksa. Yang pasti Bastian akan merestui ketika identitas Amira diketahui sebagai menantu. Kesimpulan selanjutnya, Lian tidak akan pernah berhasil dalam rencana licik menjadikan Galang sebagai musuh dalam selimut di keluarga Aksa atau Bastian. Hal itu karena Galang masih sangat mencintai Amira dan tidak ingin jika Amira menjadi korban kejahatan yang dilakukan Lian. Jadi selama masih ada Amira di dalam keluarga Bastian, maka selama itu pula kejahatan Lian akan berakhir dengan kegagalan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih.